Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku sekalian pada hari ini? Semoga anak-anakku dalam keadaan sehat walafiat. Anak-anakku sekalian, sebelum belajar, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Anak-anakku sekalian, mari sama-sama kita membacakan surah pendek. Pada hari ini kita baca surat An-Nasr. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iza za'a nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu innahu kana tawwaba. Shadaqallahul azim. Alhamdulillah, surah-surah pendek kita sudah baca. Nah, untuk berikutnya, karena ini sudah masuk ke dalam bulan Agustus. Nah, untuk cinta tanah air, marilah kita menyanyikan lagu Hari Kemerdekaan atau Hari Merdeka ciptaan Mutahar. Mulai ya, hitungan ketiga ya. 1, 2, 3. 17 Agustus tahun 45, itulah hari kemerdekaan kita. Hari merdeka nusa dan bangsa, hari lahirnya bangsa Indonesia. Merdeka, sekali merdeka tetap merdeka, selama hayat masih dikandung badan. Kita tetap sedia mempertahankan Indonesia. Kita tetap sedia membela negara kita. Terima kasih anak-anak sekalian. Nah, kita mulai ke pelajaran kita bahasa Indonesia. Anak-anakku sekalian, pada pelajaran kali ini di bahasa Indonesia masih melanjutkan ke pelajaran kita yang pertemuan lalu, yaitu tentang ide pokok. Tapi di sini Ibu tambahkan tentang kesimpulan. Pada pelajaran lalu, dalam pelajaran paragraf pertama yang mengenai penanaman jagung, di sana ada paragraf pertama. Ya, di situ kalian buka bukunya halaman 41. Ya, tema 1 di halaman 41 ada teks, ada ide pokok, ada kesimpulan. Anakku sekalian, pada teks pertama kita bacakan bersama ya di halaman 41. Ini hanya sekedar contoh, yaitu jagung merupakan salah satu tanaman yang dijadikan bahan makanan pokok di berbagai daerah, juga di Indonesia. Contohnya Pulau Madura memanfaatkan jagung sebagai makanan pokoknya. Jagung merupakan salah satu tanaman penghasil karbohidrat yang sangat diperlukan oleh tubuh. Itu paragraf ini. Nah, ide pokok dari paragraf itu adalah jagung merupakan salah satu makanan pokok masyarakat Indonesia. Pada waktu kedua kali pertemuan itu kamu hanya sampai di ide pokok. Sekarang kita tambahkan lagi ya dengan kesimpulan. Apa kesimpulan dari ide pokok itu? Kesimpulannya adalah jagung sangat penting di Indonesia. Kita lanjutkan contoh kedua di halaman 42. Masih sama, masih dalam penentuan kesimpulan dari ide pokok, yaitu kamu bisa bacakan di sana di paragraf 2, dan sana sudah ada ide pokoknya dan kesimpulannya juga sudah ada, yaitu jagung berkembang biak melalui biji. Kedua contoh di sini nanti kalian akan membuat atau mengerjakan di halaman, nah ya di halaman selanjutnya nanti kan ibu akan beritahu, tapi sebelumnya bahwa kesimpulan itu apa sih? Ya, kesimpulan itu yang baik itu berisikan tentang 1. Pesan yang ingin disampaikan kepada pembaca. 2. Intisari dari tulisan. 3. Dimulai dari khusus ke umum. 4. Menggunakan kosakata baku. 5. Suatu pernyataan yang dibuat berdasarkan ide pokok dan kata kunci dari kalimat penjelas dengan kalimat sendiri. Itu kesimpulan ya. Jadi kesimpulan itu harus berisi dari yang 5 tadi membacakan. Selanjutnya bagaimana? Kalian sudah paham dari paragraf ide pokok, lalu berikan kesimpulannya.
Kalau sudah kalian memahami, mencari bagaimana menentukan kesimpulan, baiklah kalian buka selanjutnya di halaman 57 dan 58. Ya, pada bacaan di halaman 57, ya, kamu baca di sana bacaan tersebut. Ada di sana 3 paragraf. Ya, kamu tentukan ide pokoknya dan kamu tentukan kesimpulannya. Ini tugas pertama ya, Nak. Jadi pada pertemuan ini ada 2 tugas. Tugas pertama, kamu kerjakan halaman 57, di bawah teksnya kamu baca dengan baik, dengan cermat. Dan halaman 58 tugasnya, ya, menentukan paragrafnya, ide pokoknya dan kesimpulan. Bu, bagaimana kalau paragrafnya di sana saya nggak tulis kalimat-kalimatnya? Boleh, kamu langsung tentukan ide pokoknya dan tentukan kesimpulannya. Selanjutnya, ya, tentang tugas 2. Apa tugas 2, Nak? Tugas 2, mari kita buka bukunya halaman 112, ya, dan 113. Nah, masih ingat kan minggu lalu Ibu sudah mengajarkan tentang laporan. Nah, ini laporan dari halaman 112 dan 113 kita baca, ya, menjuna dengan ayo lestarikan hewan dan tumbuhan langka di Indonesia. Itu hanya sebagai contoh. Yang kamu kerjakan adalah di halaman 114. Boleh kalian pilih mau hewannya atau tumbuhannya yang langka yang ada di sekitar kamu. Ya, kamu boleh dibantu oleh teman, oleh orang tua kamu, boleh cari hewan atau tumbuhan langka yang ada di sekitar kita. Nah, tulisan kamu ya harus berisikan tentang 6 langkah-langkah bagaimana menentukan laporan tersebut. Lakukan dengan investigasi, mengumpulkan fakta-fakta dan tulisan dalam bentuk 1. Ya, bagaimana ciri-ciri khusus dari habitat asli? Yang kedua, manfaat hewan atau tumbuhan. Yang ketiga, jumlah populasinya saat ini. Yang keempat, penyebab kelangkahannya. Yang kelima, langkah-langkah yang dilakukan pemerintah daerah untuk melindungi kelestariannya. Dan yang keenam, langkah-langkahmu sebagai pelajar untuk melindungi kelestariannya bagaimana. Nah, itu tugasmu. Jadi tugas kita hari ini ada 2. Yang pertama tadi tentang kesimpulan, yang kedua tentang laporan dengan berisikan 6 langkah-langkah itu. Nanti dari 6 langkah ini akan membuat sebuah laporan, sebuah tulisan, ya, dengan bagus. Boleh kalian dibantu juga oleh orang tua kamu, silakan, dengan teman-teman kamu juga boleh. Nah, bagaimana anak sekalian? Sudah paham tentang materi hari ini? Oke, kalau sudah paham, alhamdulillah, ya. Kerjakan dengan baik, kerjakan dengan benar, semangat, ya. Tetap dari rumah, jaga kesehatan. Sebelum Ibu akhiri, mari kita nyanyikan lagu daerah, ya. Bagaimana lagu daerah? Nggak usah susah-susah. Mari kita nyanyikan lagu Gundul Gundul Pacul, ya. 1, 2, 3. Gundul gundul pacul cul galelengan, nyungi nyungi wakul kul gambelengan, wakul limpang segane dadi sakratan, wakul limpang segane dadi sakratan. Oke, terima kasih. Mohon maaf, Ibu akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.